Bab 8. Kebersamaan, satu hari yang membuat siapapun tidak akan melupakan kejadian itu. Di hadapan senja, aku ingin jangan lagi ada jeda di antara kita. Mari saling menjaga dan merawat cinta, hingga kita menua bersama dan abadi dalam pelukan semesta. Kaina John William. Mobil hitam itu baru saja memasuki pelataran rumah keluarga Alexander. Terlihat banyak sekali para pelayan dan penjaga yang sedang menyambut kedatangan Kaina. Kaina yang melihat dari balik kaca mobil merasa tak percaya. "Silakan turun, nona muda," ucap sang utusan Rafa yang saat ini tengah membukakan pintu mobil untuk Kaina keluar. Kaina hanya mengangguk kecil dan segera keluar. Entah kemana sikap mafianya saat ini. Bahkan Kaina kadang tersenyum saat melihat orang-orang menyambutnya dengan sangat baik dan ramah. "Selamat siang, nona muda," sapa mereka semua serentak membungkuk. "Siang," balas Kaina singkat, namun banyak memiliki arti bagi Kaina. Saat Kaina melewati mereka semua, mereka langsung membungkuk hormat dengan senyuman ramah yang mereka keluarkan untuk menyambut nona mudanya itu. "Mari nona, nona sudah ditunggu oleh tuan muda." Deg. Saat Kaina mendengar itu, jantungnya sejenak berhenti. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Rafa menunggunya di dalam sadari tadi. Senyuman yang tadi Kaina pendam kini sudah mulai keluar tak terbendung. Ia berjalan dengan semangatnya memasuki rumah besar itu. Benar saja, saat ini Rafa tengah duduk di sofa panjang sambil menunggu kedatangan Kaina. Kaina yang melihat itu dari kejauhan langsung menjadi salting. Yang sangat gugup kalau nanti sudah berada di samping Rafa. Langkah Kaina semakin mendekat. Rafa yang tadi tengah memainkan ponselnya langsung melirik ke arah Kaina dengan tersenyum. Saat Rafa meliriknya, Kaina langsung mengalihkan tatapannya itu ke lantai. Kaina sama sekali tidak berani untuk mendekati Rafa. Ia hanya berdiri tak jauh dari sofa panjang itu. "Sayang, kemarilah." Deg. "Sayang," batin Kaina tercengang. Ia sangat bahagia hari ini karena dipanggil sayang oleh Rafa. Kaina masih tercengang. Ia sama sekali tidak bisa bergerak untuk mendekati Rafa. "Kemarilah," ucap Rafa, menjentikan jarinya ke arah Kaina. Dengan langkah berhati-hati, Kaina mendekati Rafa yang saat ini terus saja menatapnya dengan tersenyum. Perasaan Kaina campur aduk saat ini. Gugup, takut, bahagia tercampur semuanya. Kini Kaina sudah sangat dekat dengan Rafa. Saat ini hendak duduk di sofa kecil Rafa langsung menghentikan Kaina. "Kau jangan duduk di situ sayang, duduklah di sini," menepuk sofa di sebelahnya. Entah ini mimpi apa kenyataan, Kaina sama sekali tidak mempercayai bahwa Rafa sangat baik kepadanya. Kaina hanya mengangguk dan segera duduk di sebelah Rafa dengan tangan yang gemetar dan badan yang saat ini tiba-tiba panas dingin. "Apa kau sakit?" tanya Rafa, memegang tangan Kaina yang panas dingin itu. Sedangkan tangan sebelah kirinya Kaina masukkan ke dalam tasnya. Karena tangan sebelahnya sudah gemetaran. "Tidak," balas Kaina gugup. "Coba lihat wajahmu, betapa merahnya," sindir Rafa, memegang wajah Kaina agar melihat ke arahnya. Jantung Kaina tak terkendali saat ini, karena pemandangannya bertemu dengan bola mata itu untuk kedua kalinya. Kaina menelan selipannya dengan susah payah. Ia bingung harus berbicara apa saat ini. Bibirnya saat ini tiba-tiba bungkam. "Akhirnya kita bertemu kembali," ucap Rafa lembut sambil memainkan rambut Kaina. Apa kau masih ingat?" Aku kira kau sudah lupa," balas Kaina gelagapan. Namun kini ketegangannya itu mulai berkurang karena Rafa masih mengingatnya. "Bagaimana mungkin aku melupakan kejadian waktu itu? Kau sangat cantik," bisikan dari Rafa membuat Kaina semakin gugup. Jiwa mafia Kaina sudah hilang saat ini.
Kau juga tampan, balas Kaina kikuk. Apa kau ingin jalan-jalan di taman? Ajak Rafa. Menatap lekat Kaina. Kaina hanya bisa mengangguk pelan. Rafa pun langsung menggandeng tangan Kaina dan memasukkan jari-jarinya di jari-jari kanan milik Kaina. Pesta pernikahan mereka besok dilakukan di hotel milik Rafa. Karena akan banyak tamu undangan yang berdatangan, Rafa membawa Kaina keluar dengan bergandengan tangan. Tubuh keduanya tertempel karena Dava memepet tubuh mungil Kaina. Kaina sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat gugup. Bahkan detak jantungnya tak terkendali karena terlalu dekat dengan Rafa. Kaina sama sekali tidak menyangka kalau Rafa sangat romantis kepadanya. Ia semakin mencintai Rafa. Meskipun Kaina seorang mafia dan banyak mempunyai musuh, namun ia tidak tahu sama sekali bahwa Rafa adalah seorang mafia. Sama seperti Rafa yang juga tidak tahu. Karena setiap para mafia kebanyakan memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Padahal Kaina sangat sering bertemu dengan Rafa saat melakukan tugas mafianya. Namun Kaina tidak mengetahui hal itu. Kaina juga pernah berkelahi dengan Rafa. Namun tidak ada yang kalah dari keduanya. Kekuatan dan kealihan keduanya sama rata. Kini mereka berdua sudah sampai di taman belakang rumah Rafa. Saat Kaina sibuk melamun, ia tak sengaja tersandung. Dan syukurlah Rafa sempat menangkap tubuh Kaina yang hendak tersandung tadi. Kini tatapan keduanya bertemu kembali. Kaina sama sekali tidak berkedip. Bahkan napasnya tidak teratur sama sekali. Mana yang sakit? Tanya Rafa khawatir. Memeriksa seluruh badan Kaina dengan teliti. Aku tidak apa-apa kok, balas Kaina salting, yang langsung menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Syukurlah, mari ikut aku. Kembali menggandeng tangan Kaina menuju sebuah kursi panjang yang tak jauh dari posisinya sekarang berdiri. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.